Oke, selamat pagi kembali adik-adik. Bertemu lagi dengan saya Anjar Tinem. Materi kita selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai routing, ya. Tapi sebelum itu, saya berharap adik-adik tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat. Walaupun masa pandemi seperti ini harus belajar dari rumah, tetap semangat ya. Oke. Nah, kompetensi dasar nantinya yang akan kita dapatkan dalam materi ini, yang pertama itu memahami proses routing. Kemudian kita akan mengkaji jenis-jenis dari routing. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita tahu apa sebenarnya itu router, ya. Router itu sebuah alat yang nantinya berfungsi untuk menghubungkan jaringan dengan kelas IP yang berbeda agar terhubung satu sama lain, ya. Nah, kalau router itu alatnya, gitu ya. Kalau misalnya kita cari di Google router, maka kita bisa tahu ada beberapa jenis router, ya. Jadi seperti ini, ya. Ini TP-Link TLWR840N, ya, Tenada. Kemudian ini ada juga misalnya kalau kita langsung cari berdasarkan Cisco. Nah, ada Cisco router, ada yang sampai seperti ini, ya. Ada yang sampai juga seperti ini. Nah, ini perangkat kerasnya, ini routernya, gitu ya. Tapi kita bukan membahas perangkat kerasnya nanti, tapi kita membahas bagaimana konfigurasi dari router. Jadi routing itu adalah cara mengkonfigurasi perangkat router, ya, perangkat router tadi, ya, agar dapat berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, atau tadi di sini kelas IP yang berbeda, sehingga dapat saling berhubungan satu, atau bisa juga kita sebut bahwa suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan route atau rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, rute ini disebut dengan route, ya, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan pengiriman paket data, routing ini dibedakan menjadi ada routing yang secara langsung, kemudian ada juga routing yang tidak secara langsung, ya. Apa yang membedakannya? Kita lihat bahwa routing secara langsung itu merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contohnya misalnya sebuah komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Nah, jadi di sini pengalamatannya langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain, ya, tanpa melalui host lain 12 ke 13. Sedangkan kalau misalnya, ya, router tidak langsung, ini pengalamatannya harus melalui alamat host lain sebelum menuju ke host tujuan atau ke yang meminta jaringan tersebut, ya, ke PC yang meminta jaringan tersebut. Contohnya misalnya komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 akan mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Ini 1.3 nih, ya. Akan tetapi sebelum menuju ke komputer 1.3 ini, ya, data terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5. Nah, setelah dari sini baru kemudian dilanjutkan ke host tujuan atau ke alamat 1.3. Nah, ini analogika secara routing tidak langsung, ya, routing tidak langsung. Nah, kemudian jenis-jenis routing, nanti jenis-jenis routing ini akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi ini kita akan membahas secara umum dulu, itu routing itu ngapain saja sih, gitu ya.
Jadi jenis-jenis routing ini ada nanti istilahnya routing statis. Apa itu routing statis? Routing statis ini terjadi jika seorang atau seorang admin yang mengkonfigurasi routing tadi itu melakukannya secara manual. Nah, di sini dikatakan bahwa routing statis terjadi jika admin secara manual menambahkan rute atau route di routing table, ya, routing table dari setiap router. Jadi nanti di konfigurasi itu ada istilahnya routing table. Nanti di packet tracer kita coba untuk mempraktekannya. Nah, kemudian konfigurasi routing jenis statis ini biasanya dibangun dalam network yang hanya mempunyai beberapa gateway, misalnya 2 atau 3, ya. Karena routing statik ini cocoknya memang untuk jaringan skala kecil, ya. Kemudian static routing dibuat secara manual, tadi sudah dijelaskan di atas, manual pada masing-masing gateway. Jadi jenis ini atau jenis routing statis masih memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Jadi tidak cocok untuk skala besar. Nah, di sini stabil dikatakan bahwa jarang down, ya, jarang down. Kalau misalnya sering down, nggak cocok juga kita gunakan yang statis, ya. Nah, jaringan yang tidak stabil yang dipasang static routing dapat membuat kacau seluruh routing. Nah, karena tabel routing yang diberikan oleh gateway tidak benar, sehingga paket data yang seharusnya tidak bisa diteruskan masih saja dicoba sehingga menghasilkan bandwidth. Jadi bisa terbuang bandwidthnya percuma gitu. Ya, terlebih menyusahkan lagi apabila network semakin berkembang. Jadi kalau semakin besar nanti lingkup jaringannya, maka akan sangat menyusahkan sekali kalau kita menggunakan routing statis. Setiap penambahan sebuah router, maka router yang telah ada sebelumnya harus diberikan table routing tambahan secara manual. Nah, kalau statis, namanya statis, ya. Jadi kalau ada tambahan router, maka kita harus konfigurasi secara manual lagi router tersebut untuk penambahan atau konfigurasi di tabel routingnya. Jadi jelas bahwa static routing ini tidak mungkin dipakai untuk jaringan yang besar karena membutuhkan effort yang besar untuk mengupdate-nya. Jadi kalau jaringan besar, kalau misalnya kita buat statis, maka setiap ada perubahan maka kita harus update secara manual. Nah, kemudian jenis berikutnya ada juga routing default. Routing default ini digunakan untuk mengirimkan paket-paket secara manual, menambahkan router ke sebuah network tujuan yang remote yang tidak ada di routing table. Turut hop berikutnya biasanya digunakan pada jaringan yang hanya memiliki satu jalur keluar. Ini defaultnya, ya. Nah, tadi ada statis, sekarang ada dinamis, ya, routing dinamis. Apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Dan ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Tapi routing dinamis ini akan membedakan seorang admin atau kita, ya, dalam hal proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth-nya dari link jaringan. Jadi ini yang akan membedakan bagaimana proses-proses CPU router untuk penanganan atau penggunaan dari bandwidth jaringan, ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan routing protokol. Nah, routing protokol ini sendiri merupakan aturan, namanya protokol, ya. Aturan yang mempertukarkan informasi routing yang nantinya akan membentuk sebuah tabel routing. Nah, tabel routing ini akan kita konfigurasi, ya. Sedangkan routing adalah aksi pengiriman paket data berdasarkan tabel routing tadi. Jadi ada protokol atau aturan-aturan yang nantinya kita berikan informasi dalam bentuk tabel routing nantinya, di mana informasi-informasi tersebutlah nanti yang memberikan aksi pengiriman paket data berdasarkan apa yang kita instruksikan di tabel routing tadi. Nah, kemudian semua routing protokol bertujuan untuk mencari rute tersingkatnya, ya. Jadi semua routing protokol itu tujuan utamanya itu mencari rute tersingkat untuk mencapai tujuan dalam hal pengiriman paket datanya, gitu ya.
dan masing-masing protokol mempunyai cara dan metode sendiri-sendiri. Jadi ada metode protokol itu sendiri-sendiri gitu ya. Nah, secara garis besar routing protokol dibagi menjadi interior routing protokol dan exterior routing protokol. Nah, keduanya ini bisa kita lihat di penjelasan berikutnya. RIP atau Routing Information Protocol. Nah, jadi ini merupakan jenis-jenis dari routing protokol. Jadi protokol itu juga memiliki jenis-jenis. Gitu. Yang pertama itu RIP atau Routing Information Protocol. Nah, RIP adalah jenis protokol kuat digunakan dalam jaringan area lokal dan jaringan area luas. RIP tipe dikategorikan protokol gateway interior. Nah, jadi tadi ada sebelumnya ada protokol ya menjadi interior routing protokol. Jadi ada interior, ada eksterior. Nah, RIP ini termasuk ke bagian interior ya. Dan RIP ini menggunakan algoritma distance vector. Nah, coba nanti ini sebagai pertanyaan pertama Anda cari apa itu distance vector ya. Kemudian routing protokol informasi di RIP ini didefinisikan pada tahun 1988. Nah, kemudian RIP ini juga memiliki dua versi dan saat ini kedua versi sedang digunakan. Jadi dua-dua versinya masih digunakan untuk saat ini. Secara teknis sebenarnya sudah usang ya, karena ada teknik yang lebih canggih. Jadi RIP ini sebenarnya sudah usang, tapi masih ada juga yang menggunakan. Nanti kita cari. Jadi ada pertanyaan tadi tentang RIP-nya, nanti boleh dijawab ya untuk latihannya. Nah, kemudian ada interior gateway routing protocol. Nah, tadi juga di RIP ini merupakan salah satu jenis interior. Kemudian ini juga interior gateway routing protocol atau IGRP. Nah, ini distance cave atau IGRP ya oleh Cisco. Jadi ini keluaran dari Cisco ya. Router digunakan untuk pertukaran data route dalam satu sistem independen. Interior gateway routing protocol dibuat dalam bagian untuk mengalahkan batas-batas RIP ya, mengalahkan batas-batas RIP atau routing information protocol dalam jaringan yang sangat besar. Nah, kemudian IGRP ini memelihara beberapa metrik ya, memelihara beberapa metrik untuk setiap route serta keandalan mutu, beban, penundaan dan bandwidth. Hop maksimum IGRP adalah 255 dan update routing transmisi 90 detik. Ini diukur dalam protokol routing kelas full, tetapi kurang populer karena boros ruang alamat IP. Nah, jenis routing yang berikutnya ada OSPF atau Open Source Path First ya. Jadi OSPF ini sebuah protokol routing yang aktif yang digunakan dalam protokol internet. Terutama adalah link state ya, link state routing protokol dan termasuk ke dalam kelompok protokol gateway interior. Nah, OSPF yang beroperasi di dalam sistem otonomi yang berbeda ya. OSPF ini memiliki beberapa versi, di mana pada versi 2 dari jalur terpendek pertama terbuka OSPF didefinisikan pada tahun 1998 untuk IP versi 4. Maka versi OSPF 3 dalam versi pada tahun 2008. Kemudian pertama buka jalur terpendek OSPF paling banyak digunakan dalam jaringan perusahaan bisnis yang besar. Nah, kemudian ada lagi jenis routing protokol exterior gateway protocol atau EGP ya. Nah, protokol routing yang mutlak bagi internet eksterior gerbang ya. Ini untuk EGP ini protokol routing yang mutlak bagi internet eksterior gerbang protokol yang ditetapkan gerbang protokolnya per tahun 82 oleh RxC EGP ya, exterior gateway protocol. Jadi EGP ini berbeda dengan yang interior tadi ya. Jadi ini eksterior. Pada awal dinyatakannya dalam RFC 827 dan benar ditetapkan oleh RFC 908 di tahun 1984. Nah, the exterior gateway protocol atau EGP tidak seperti vektor, jarak dan jalan protokol vektor. Ini adalah topologi seperti pohon, jadi seperti tree, ada ranting, ada daun dan seterusnya. Nah, untuk sementara ini yang kita apakan dalam materi ini. Jika adik-adik ada pertanyaan silahkan saja
ditanyakan di classroom ya. Nah, di jam ketiga nantinya kita akan mencoba mengkonfigurasi routing statis di Cisco Packet Tracer. Semoga saja adik-adik dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini dan tetap semangat dan tetap belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.